Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Desita dengan NPM 257821006 dari kelas TRI 2D. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi ya di modul 11.5.5 jaringan IP versi 4 ya di sini pakai tracer subnet and IP versi 4 network. Itu menggunakan Cisco paket tracer seperti biasanya sesuai sama skenario atau soal yang dikasih ya. Jadi kita tuh kayak diminta untuk ngelakuin subnetting. Di sini ada IP yang masih kosong terhadap jaringan mana ya untuk soalnya. Oke, 192.168.0.0.0/24 itu untuk memenuhi kebutuhan LAN-nya ya. Di sini ada 50 ya. 50 untuk LAN A, di sini ada 50 host dan 40 itu untuk LAN B. Lalu kita akan menyediakan 2 subnet tambahan untuk pengembangan jaringan di masa depan. Habis itu kita akan menentukan subnet ya sesuai sama konfigurasi router, switch, dan juga PC. Kemudian kita melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, saya akan mengkonfigurasi customer router. Saya akan memberi nama, memberi password ya. Customer router CLI. Kecil aja mungkin ya. Jadi IP-nya itu 192.168.0.0/24. Kita enable, kemudian kita masuk ke mode konfigurasi menggunakan perintah config terminal. Ini saya singkat aja. Kemudian kita akan memberi hostname. Untuk hostname-nya sendiri itu adalah customer router ya teman-teman. Oke, ini terlalu kesini mungkin. Seperti ini, kita enter. Oke, untuk completion-nya dia 4% ya. Kemudian kita akan memberi password. Di sini diminta untuk passwordnya sendiri itu menggunakan password kelas 123. Enable secret kelas 123 seperti ini. And kemudian kita ke mode konsol pakai perintah line console 0. Kemudian kita kasih password. Untuk passwordnya sendiri di sini kita diminta memberi passwordnya itu Cisco 123 nih ya. Password Cisco 123. Oke, enter. Kemudian kita login. Nah, kita exit. Sorry. Nah, pastikan untuk oh dia nggak exit. Oke, kita gini aja. Nah, di sini kita akan memberi interface ya, interface gigabitnya. Nah, di sini tuh sebenarnya kita melakukan perhitungan dulu ya, teman-teman. Interface gigabit 0/0 yang pertama itu kita kasih IP address-nya 192.168.0.1 kemudian 25. Subnet masknya jangan lupa titik 0. Oh iya, tadi untuk perhitungan subnettingnya itu untuk yang 50 host ya sama 40 host itu kan dia membutuhkan 4 subnet ya. Dan minimal itu kan 50 host. Jadi yang dipilih itu adalah /26 ya teman-teman. Atau 192. Jadi 4 subnet jadi 62 host gitu ya, menghasilkan 62 host. Jadi sebelumnya kita menghitung dulu gitu ya. Jadi /26. Dan untuk subnet masknya itu bukan 0 tapi 192 karena apa? Karena dia /nya itu 26. Oke. Kemudian kita enter. Kita aktifkan interface-nya ya menggunakan perintah no-sh. Nah, seperti ini. Nah, lanjut kita kasih yang gigabit 0/1. Sini kita melakukan perhitungan juga untuk IP address-nya 192.168 titik 0 titik 0 titik 1 ya. 192 untuk ini karena apa? Karena dia /28. Kemudian kita
Kenapa ini? IP AD 192.168.0.1 255. Benar kan? Oke, mungkin kita lanjut aja. Kemudian kita no SH. Oh salah, coba kita ulangin. IP address 192.168.0. Oh sorry, untuk IP address-nya tuh 65 ya teman-teman. Pantes di uncorrect. Coba kita coba kalau yang ini ya. 192.065. Oke, bisa. Kemudian kita no SH, aktifin interface dan kita exit. Nah, lanjut kita ke konfigurasi. Oke, di sini untuk persenannya sudah 43% ya, teman-teman. Kita lanjut ke interface serial ya. Di sini ada S0/1/0 interface serial 0/1/0. Kemudian kita memberi IP address-nya. Untuk IP address-nya sendiri itu adalah 209 ya, kita ngikutin aja yang di sini teman-teman. 209.165.201 ya, titik 2 and subnet masknya 252, berarti dia menggunakan slash 30 ya. 255.252. Oke, seperti ini. Kita berarti slash 30. Kita no SH and kita exit. Oke, mungkin kita exit sekali lagi untuk kita simpan konfigurasinya ya teman-teman. Copy running config seperti biasa ya, kita menggunakan perintah copy running config untuk menyimpan seluruh konfigurasinya. Start to config biar kesimpan. Oke. Nah, di sini udah 43 ya. Kita akan mengkonfigurasi LAN A itu agar terhubung ya. Sebenarnya udah hijau ya teman-teman, tapi di sini belum 100%. Di LAN A-nya VLAN 1 ya. Kita enable, masuk ke privilege access mode, kemudian masuk ke mode konfigurasi. Ke LAN A kita nggak perlu ngasih hostname ya. Kita kasih interface, kita akan mengkonfigurasi VLAN, interface VLAN 1, dan kita akan memberi IP address. Untuk IP address-nya sendiri 192.168.0.2. Kemudian kita kasih subnet masknya. Untuk subnet masknya dia /26 berarti 192 ya teman-teman. Oke, kemudian kita SH dan exit. Seperti ini. Kemudian kita kasih IP default. Ini keluar dulu nggak ya? Coba kita coba dulu. Kita kasih IP default gateway-nya itu 192.168.0.1. Seperti ini ya, karena di sini IP address-nya 0.2 dan di sini untuk default-nya 0.1. Oke, bisa. Kemudian kita exit lagi dan kita simpan ya menggunakan perintah copy running config start to config seperti ini. Oke. Next ke LAN B ya. Abis LAN B nanti kita akan memberi IP pada masing-masing PC. Kita konfigurasi dulu yang LAN B sama aja ya. Enable, masuk ke mode config terminal. Kemudian kita ke interface VLAN 1. Nah, di sini kita kasih IP address 192.168.0.66 dan 255.255.255.192 karena slash-nya 26. Nah, di sini kita aktifin ya teman-teman interface-nya. Kemudian kita salah di sini. Kita enter lagi. Exit. Dan jangan lupa kita kasih IP default gateway. Di sini, tapi IP default gateway-nya dia tuh 192.168.0.65 ya. Di sini 66.
Nah, IP default gateway-nya itu 65 ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita exit and kita simpan aja konfigurasinya, takutnya hilang. Takut ke close ya. Copy running config start. Oke, gini. Nah, next kita di sini sudah 73% ya. Ini ada perhitungan IP-nya. Kita ke PCA. Jadi sebelumnya emang kita tuh menghitung IP dulu ya teman-teman. Ke desktop, kemudian ke IP configuration, dan di sini saya akan memberi IP 192.168.0.62. Untuk IP versi 4 kita salah 55255.192 ya. Oke, untuk defaultnya 192.168.0.1 ya. Oke, sudah 82. Kemudian kita ke PCB desktop. Kita kasih 192.168.0.26. Subnet masknya itu 2192 ya. Kemudian default gateway-nya 168.0.65. Oke, seperti ini mungkin. Oke, di sini 95. Coba kita cek ya untuk hasilnya ini masih kurang di bagian mana. Oh, IP address PCB incorrect. Oke. Kita cek. Dia nggak bisa diginiin ya. PCB incorrect. Oh, sorry. Ini harusnya 126 ya teman-teman, bukan 26. Mohon maaf, typo. Seperti ini, coba. Oke, sudah 100% ya untuk completion-nya. Artinya seluruh konfigurasi kita sudah berhasil ya. Jadi kita tadi memberi IP address pada PCA dan PCB. Kemudian kita melakukan baris perintah CLI di LAN A, LAN B, dan customer router. Sekarang kita akan coba ya dari PCA. Tujuannya ke gateway. Coba kita ping aja 192.168.0.1. Oke, hasilnya replay ya teman-teman. Berarti sudah berhasil. Kemudian kita ping lagi 192.168.0.65. Oke, replay juga aman ya berarti. Jadi kita nguji koneksi interface ke LAN B. Oke, mungkin cukup sih ya untuk konfigurasinya. Kok lama-lama ke sini. Sini sudah 100%, artinya semua konfigurasi di modul 11.5.5 itu sudah berhasil ya. Udah checklist semua. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman video saya. Udah 13 menit. Oke juga. Jadi tadi tuh sebelumnya kita harus ngitung dulu ya untuk subnetting gitu. Kemudian kita konfigurasi. Jadi semua perangkatnya itu harus berhasil ya pakai alamat IP yang sesuai sama subnet yang udah kita hitung gitu. Kemudian tadi kita juga udah nguji pakai ping dari PCA ke PCB kemudian ke gateway. Jadi bisa komunikasi, artinya konfigurasinya udah bisa terhubung ya sama ASP. Seperti itu. Berarti konfigurasinya udah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.